Preview. Preview. Oh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Halo. Akhirnya kita bertemu bertatap muka walaupun secara berjauhan ya. Jadi hari ini kita akan belajar virtual geografi. Tujuannya ini adalah agar kita saling mengenal. Mudah-mudahan dengan pertemuan singkat ini kita bisa saling mengingat wajah minimal. Ibu tahu yang mana Jordan, Andini, Cindy, Linda, walaupun mungkin akan susah untuk mengingatnya ya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya adalah setelah berapa bulan, Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan kita belajar, akhirnya kita saling bertatapan gini ya. Jadi hari ini itu kita akan belajar membahas mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Tapi sebelum itu nanti Ibu akan review dulu materi sebelumnya. Kalian masih ingat enggak materi-materi yang awal-awal kita pelajari? Baiklah, kita tidak usah berlama-lama. Jadi, agenda kita belajar hari ini adalah sudah 98 orang, lumayan banyak. Pertama, memang materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Nanti Ibu akan gunakan PowerPoint untuk menjelaskannya. Namun sebelumnya Ibu akan review kembali materi pertama. Kan kita itu udah belajar berapa KD atau bab sih? Kalian masih ingat nggak? Kalau Ibu nulis ini nanti kelihatan nggak ya? Yang pertama kali kita pelajari itu apa? Sejarah perkembangan geografi. Sejarah perkembangan geografi. Jadi itu masuk ke dalam KD pengetahuan dasar geografi. Pengetahuan dasar geografi. Pengetahuan dasar geografi itu ada apa saja bahannya? Ada pengertian geografi, ingat nggak? Gak apa-apa, jawab aja apa yang kalian ketahui gitu, gak usah terlalu grogi, santai aja. Jadi geografi itu kita belajar apa? Ilmu yang mempelajari fenomena di permukaan bumi. Oke, ilmu yang mempelajari mengenai fenomena di permukaan bumi. Apa aja? Di permukaan bumi itu apa sih yang dipelajarinya tuh? Peta, Bu, peta. Peta? Iya, peta boleh. Jadi yang kita pelajari di geografi itu kalian ingat nggak? Ada objek material geografi, ada objek formal, ada objek material. Objek material itu ada... Aduh, kenapa hijau? Sebenarnya ini tidak bagus untuk tulis. Objek. Jadi objek material geografi. Apa saja yang dipelajari di geografi itu ada lapisan geosfer. Tahu nggak lapisan geosfer itu apa saja? Lapisan geosfer. Tahu nggak? Ya lapisan geosfer. Jadi apa lapisan geosfer itu yang kita pelajari di geografi itu? Lapisan kulit bumi, Bu. Lapisan kulit bumi. Jadi geosfer. Ganti lagi. Tidak boleh menggunakan warna hijau. Yes. Apa saja lapisan geosfer itu, sok? Ada yang tahu? Tadi ada yang bilang lapisan batuan? Lapisan bumi gitu tadi yang bilang? Litosfer. Oh iya benar. Satu. Atmosfer. Hidrosfer. Litosfer. Ada yang bilang atmosfer tadi? Iya. Ada, Bu. Hidrosfer. Atmosfer. Terus apa lagi? Antroposfer. Ibu tadi mendengar biosfer, ya.
Sama Terus apa lagi? Satu lagi. Antroposfer. Antro sudah. Hidrosfer. Nah, iya hidrosfer. Jadi ini adalah objek material yang dipelajari di geografi. Jadi kan tadi bilangnya geografi itu apa? Ibu yang mempelajari mengenai bumi. Jadi apa saja yang ada di bumi yang kita pelajari? Jadi ada 5 ini. Pertama, ada litosfer, atmosfer, antroposfer, biosfer, dan hidrosfer. Ini apa sih sebenarnya ini tuh? Litosfer batuan, Bu. Oh, litosfer, batuan. Ya. Batuan, litosfer. Kita di sini tuh kita akan membahas mengenai batuan, terus kemudian lapisan bumi, apalagi ada yang membahas mengenai tanah di lapisan litosfer. Terus kemudian yang kedua, atmosfer. Apa sih lapisan atmosfer tuh? Gas, Bu. Apa? Gas. Das? Lapisan gas. udara, Bu. Oh iya, lapisan udara. Nah, selanjutnya ada lapisan antroposfer. Apa sih? Kita membahas apa saja di lapisan antroposfer ini? Dinamika penduduk. Berapa ya? Dinamika penduduk ini mengenai lapisan manusia di sini tuh kita membahas mengenai manusia atau pendudukan. Terus selanjutnya ada biosfer. Apa sih kita bahas di dalam biosfer ini? Lapisan kehidupan. Lapisan kehidupan. Kalau misalkan antroposfer itu manusia, berarti biosfer ini kehidupan tapi untuk flora dan Fauna. fauna. Terus selanjutnya terakhir ada hidrosfer yang membahas mengenai Air. Bu. ya, ini adalah hal-hal atau objek material yang kita bahas dalam geografi. Ini nih yang akan kita bahas. Geografi itu yang dibahas itu banyak, tetapi intinya ada di 5 poin ini atau di lapisan geosfer. Geo artinya bumi, sfer atau spira artinya lapisan. Oke. Nah, jadi ada litosfer, atmosfer, antroposfer, biosfer, dan hidrosfer. Selanjutnya, untuk melihat kelima lapisan ini, ada cara pandang kita dalam memahami 5 lapisan ini yang disebut dengan objek formal. Ada yang ingat nggak? Ada yang membuat nggak? Objek formal geografi. Nah, bagaimana cara pandang kita? Cara pandang. Oh, di sini aja. Cara pandang terhadap yang 5 ini. Pernah ingat kalian membuat tugas mengenai konsep geografi A? Konsep geografi. Ingat? Ingat, Bu. Ingat. Ada berapa? Ada 10. Ada 10? Iya, benar. 10. Setelah bahas konsep, apalagi prinsip ada nggak? Ada, Bu. Prinsip Ada, Bu. geografi. Ada, Bu. Ada berapa sih prinsip tuh? Prinsip ada 4. Ada 4. Ada 4, Bu. Terus terakhir ada pendekatan. Ya, ada Pendekatan geografi. ada 3. Ada 3. Ada 3. Ada 3 pendekatan. Jadi 10 konsep, 4 prinsip, 3 pendekatan. Kalian paham tidak dengan semua ini kemarin? Paham tidak? Lumayan lah. Lumayan. Siapa yang bilang lumayan? Ayo coba bantu ibu. Lumayan. Jadi ada di geografi, bagaimana cara pandang kita terhadap hal-hal yang dibahas dalam geografi. Pertama, ada konsep geografi. Kalian masih ingat ada konsep apa saja di sana? Sejarah Lokasi. perkembangan geografi. Lokasi, jarak, Jarak, lokasi, jarak, jangkauan, lokasi, jarak, keterjangkauan, Geografi lokasi, nilai kegunaan. pola, pola, aglomerasi, Oke. referensi Ada
aliran fisik di ruang nilai guna, interaksi, dan Baik, ada 10 ya. 10, ada 10 konsep geografi. Jadi ketika kalian misalkan, Ibu akan memberikan sebuah contoh. Kira-kira kalian menggunakan konsep apa? Misalkan, Agnia itu berangkat dari sekolah, dari rumahnya ke sekolah, yaitu menggunakan motor. Rumah Agnia ada di pegunungan di Lembang misalkan. Terus kemudian Agnia harus berjalan kaki dari rumahnya, terus kemudian naik angkot. Dari naik angkot sampai ke Bandung, terus kemudian Agnia harus berjalan kaki lagi menuju sekolah. Akhirnya dalam konsep ini kira-kira yang berhubungan dengan konsep geografi apa? Keterjangkauan. Keterjangkauan, iya benar. Siapa yang jawab keterjangkauan? Saya, Bu. Siapa? Fabian. Fabian, iya. Jadi ada konsep keterjangkauan. Jadi misalkan mudah tidaknya diakses si tempat tersebut. Terus atau Ibu contohkan satu lagi. Ini Lembang merupakan daerah yang memiliki lahan yang subur. Akhirnya masyarakat Lembang memanfaatkan lahan tersebut Mengembangkan untuk potensi pertanian, wilayah, Bu. misalkan. Nah, itu cocok dengan atau lebih tepat dilihat dari konsep apa? Mengembangkan potensi wilayah. Mengembangkan potensi wilayah. Iya, dia mengembangkan potensi wilayah itu sesuai dengan konsep geografi yang mana? Nilai kegunaan. Nilai kegunaan. Iya, benar. Jadi, Lembang punya tanah yang subur, terus karena tanahnya yang subur, masyarakat memanfaatkannya untuk pertanian atau perkebunan. Nah, itu sesuai dengan nilai guna si wilayah tersebut. Atau contoh yang lain, ini. Misalkan biasanya terjadi di Bale Endah. Nah, terjadinya banjir di Bale Endah merupakan banjir kiriman dari wilayah utara Bandung, misalkan seperti itu. Bale Endah merupakan terjadi banjir. Banjir tersebut tidak hanya disebabkan oleh daerah Bale Endah yang merupakan dataran rendah, tapi juga merupakan akibat dari banjir kiriman dari daerah Bandung Utara. Itu kira-kira konsep apa? Keterkaitan dua wilayah. Nah, terkait keterkaitan wilayah. iya. Terus berarti kalian sudah paham ya dengan konsep geografi. Itu. Selanjutnya, prinsip geografi ada 4. Apa saja? Prinsip distribusi, Deskripsi, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. sama prinsip kronologi. Benar, ada prinsip distribusi, interrelasi, kemudian ada deskripsi dan kronologi. Oh, oke. Kenapa? Bagaimana sih contoh dari prinsip deskripsi? Apa sih prinsip deskripsi? Prinsip yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi. Benar. terhadap gejala fenomena atau masalah. Ya, deskripsi menjelaskan, menggambarkan. Deskripsi itu bisa menggunakan kata-kata, bisa tidak? Bisa. Bisa. Kalau tidak dengan kata-kata, kira-kira kita bisa menggunakan apa lagi? Kalau untuk geografi? Gambar, peta, tabel, grafik. Nah, tabel grafik. misalkan kalian ingin mendeskripsikan di mana saja letak persebaran gunung api di Indonesia, cocoknya kalian mendeskripsikan menggunakan apa? Peta. Nah, peta. Cocok tidak dengan menggunakan kalimat? Kurang, Bu. Kurang ya. Jadi kita bisa menyajikan atau mendeskripsikan, oh ternyata di sini nih letak persebaran gunung api di Indonesia. Cocoknya menggunakan peta. Terus misalkan apalagi kalau grafik, kira-kira contohnya apa? Grafik atau tabel? Jumlah penduduk misalkan di Kota Bandung ada berapa kecamatan, terus kemudian berapa jumlah penduduknya, itu bisa menggunakan apa? Tabel. Tabel. Oke, itu prinsip deskripsi. Selanjutnya ada prinsip apa lagi? Interrelasi. Interrelasi itu apa?
digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam satu ruangan. Hubungan saling terkait antara gejala satu dengan gejala yang lain. Contohnya apa sih kira-kira? Hubungan Perpindahan penduduk. Banjir, Bu. Antara Banjir. Penyebaran fenomena gaya dan masalah. misalkan gini, Migrasi. ada hubungan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Misalkan nih, di geografi itu kan ada aspek fisik dan aspek sosial. Ingat tidak? Ada aspek fisik dan sosial. Kalau di geografi kita masuknya fisik atau sosial? Sosial. Sosial, iya. Jadi kalau di sini mah ya, di sini masuknya aspek sosial, ini mah masuknya ke aspek fisik. Nah, misalkan terjadinya kita hubungkan antara aspek fisik dan sosial. Kira-kira terjadi banjir di Kota Bandung, banjir. Ya. Hubungannya dengan sosial itu kira apa? Penebangan, Bu. Penebangan. Penebangan itu yang disebabkan oleh Sosial. Manusia. ya manusia. Terus apalagi? Atau misalkan fisik dengan fisik. Banjir, masih banjir. Atau ini gempa bumi. Ya, Bu. Gempa bumi misalkan hubungannya dengan fisik apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Atau akibatnya gempa bumi menyebabkan apa? Kerusakan. Atau kehancuran atau misalkan tsunami juga bisa kan? Ya, Bu. Bisa. Nah, jadi ada hubungannya. Terus secara garis besar prinsip kalian sudah pahami. Terakhir mengenai pendekatan geografi. Pendekatan geografi. Ada berapa? 3. Apa saja? 3, Bu. Apa saja pendekatan geografi? Ibu fokus. Pendekatan ke ruangan, Pendekatan kewilayahan dan pendekatan ke lingkungan. Ya, benar. Ada 3 pendekatan geografi. 3 pendekatan geografi itu 1 pendekatan ke ruangan, 2 pendekatan kewilayahan, dan 3 pendekatan ke ruangan, 2 lingkungan, lingkungan, 3 Rapat. kompleks Ya, pulpen. wilayah. Nah, 3 pendekatan geografi ada ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. wilayah. atau Kewilayahan. Jadi, bagaimana cara kalian geografi menggunakan pendekatan yang ketiga ini? Kita bandingkan ya dengan contoh yang sama, tetapi kita masukkan ke dalam 3 pendekatan yang berbeda. Pertama, untuk ke ruangan ini harus ada fenomena plus Gejala. ruang. Ya, fenomena atau gejala plus ruang. Ruang itu bukan, maksudnya ruang dalam kajian geografi itu bukan ruangan dalam hal kecil. Ruang kelas bisa termasuk ruang, Bandung masuk ruang. fenomena fisik permukaan. Jadi kalau untuk pendekatan ke ruangan syaratnya ada fenomena plus ruang. Misalkan kita contohkan fenomenanya kemacetan. Ada fenomena, ada ruangnya. Kemacetan setiap akhir minggu, jangan weekend. Setiap akhir minggu, akhir pekan, Bandung mengalami, kelihatan nggak? Kemacetan. Setidaknya kalian bisa dengar suara ibu ya, jadi dihubungkan dengan si tulisan ini. Jadi ketika kita membahas mengenai pendekatan ke ruangan, kita ambil satu fenomena contohnya. Ada kemacetan. Jadi di dalam syarat ke ruangan ada fenomena plus ruang. Fenomenanya apa di sini? Macet. Macet. Ya, kemacetan. Ruangnya apa? Jalan. Ruangnya Bandung. Bandung. Jadi
Untuk untuk pendekatan ke ruangan harus ada fenomena plus ruang. Contohnya, setiap akhir pekan Bandung mengalami kemacetan. Nah, kita bedakan dengan lingkungan. Lingkungan ada hubungannya dengan lingkungan. Jadi, fenomena plus ruangnya plus hubungannya dengan lingkungan. Coba kalian hubungkan. Masih tentang macet. Di Bandung, hubungkan dengan lingkungan. Ayo, siapa yang bisa? Hubungkan dengan Apa? ada Bandung, ada macet, ada lingkungan. Apa? Ada Bandung, macet. Ya? Padat, Bu. Padat. Yang berdampak terhadap lingkungan. Kemacetan tuh berdampak apa Macetnya, terhadap Bu. lingkungan? Ya? Polusi. Polusi, Ya, Bu, polusi. Polusi Jadi, udara. misalkan kemacetan yang terjadi Menyebabkan polusi. menyebabkan di kota polusi. Bandung Pemanasan global. menyebabkan, Oke. semoga jelas ya, Ya, tingginya polusi udara. tingkat polusi udara. Jadi ada 3 poin yang kita ambil di sini. Pertama, fenomenanya macet, terus ruangnya di mana? Di Bandung, dan hubungannya dengan lingkungannya adalah polusi udara. Polusi. Terus selanjutnya kompleks wilayah. Kompleks berarti ada beberapa wilayah yang dilibatkan di sini. Kalau misalkan tadi di keruangan dan kelingkungan, wilayah atau ruangnya ada berapa? 1, hanya Bandung. 1. Nah, untuk di kompleks wilayah itu melibatkan 2 wilayah atau lebih. Jadi di sini ada fenomena plus ruang, ini deh, plus lebih dari 2 ruang. Lebih dari atau sama dengan. Nah, boleh juga dihubungkan dengan lingkungan juga bisa. Nah, pada pendekatan ini, kompleks wilayah masih tentang kemacetan. Kira-kira kalau kompleks wilayah, terus kita gabungkan beberapa wilayah, kira-kira seperti apa sih? Kayak gimana, Bu? Oke, baiklah. Jadi, kompleks wilayah ada beberapa ruang yang terlibat di kemacetan ini. Contohnya tuh seperti apa? Jalan raya, Bu. Jalan raya. Ya, ya boleh. Contoh yang lain. Jalan tol. Jalan tol. Wilayahnya, oke. Gini masuk tidak menurut kalian? Misalkan nih, siapa sih yang sebenarnya menyebabkan kemacetan di kota Bandung tuh kalau kalian misalkan lewat nih jalan weekend, di jalanan 4 mobilnya itu plat apa? B. Bandung. Jakarta juga. Jakarta, Bu. Nah, itu. Jakarta. Ya, jadi siapa yang menyebabkan macet? Jakarta. Nah, Polusi jadi ada sama Bandung. 2 wilayah yang terlibat kan di sini. Maksudnya ada 2 wilayah yang. Jakarta dan Bandung. Jadi, misalkan kemacetan di kota Bandung disebabkan karena ini masih kelihatan nggak? Karena banyaknya wisatawan dari luar kota. Nah, luar kota bisa berarti banyak kan, bisa Jakarta, bisa Depok dan lain-lain. Jadi ini merupakan pendekatan kompleks wilayah. Ada macetnya, ada wilayah lebih dari 1. Jadi tidak hanya Bandung, tetapi ada wilayah yang lain yang ini 1, ini 2. Bisa membedakan tidak? Ya, Bu, bisa. Oke. Ya, Bu, bisa. Alhamdulillah. Jadi,
materi kita mengenai pertemuan, bukan pertemuan, KD pertama dalam pelajaran geografi. Karena waktu itu Ibu hanya mengirimkan bahan ajar ya. Jadi Ibu harap kalian ke depannya paham mengenai materi ini. Oke, ada pertanyaan tidak? Lalu? Tidak, Bu. Tidak ada? Berarti kalau tidak ada, kalian udah paham Bu. semua. Paham ya? Abu, Andika, Bu. Abi mau nanya, Andika, Ibu. Bu. Siapa mau nanya? Andika. Abi. Andika. Mana Ya, Bu. Andika? Andika Pengertian Julfika. kronologi itu apa, Bu? Kalau Pengertian korologi adalah gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya. Jadi kan prinsip itu tadi ada 4. Pertama ada interrelasi, ada deskripsi, ada persebaran, sama terakhir itu ada korologi. Nah, korologi ini adalah gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya. Jadi ketika kita membahas suatu fenomena, kita membahas persebarannya, terus kita deskripsikan, terus ada interrelasi di dalamnya, itu baru disebut dengan prinsip korologi. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama Andika Julfika. Oke. Materi kedua mengenai pemetaan. Pemetaan kalian Ibu sudah membuatkan video dan mudah-mudahan kalian belajar ya dari sana. Belajar nggak? Yang mana, Bu? Oh, ada. Yang mana? Kan Ibu bikin video itu ada beberapa. Itu semua tentang materi pengetahuan dasar pemetaan. Iya, ada peta, ada penginderaan jauh, ada sistem informasi geografi. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana cara membuat peta, terus kemudian komponen peta itu ada apa saja. Masih ingat tidak materinya? Udah jam sekarang kita. Yaudah. Nah, kalau misalkan masih lupa-lupa silakan dilihat lagi ya video pembelajarannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan melihat itu. Nah, untuk hari ini jadi ada sedikit bahasan kita mengenai materi baru. Mana ini dia, maksudnya. Nah, materi baru. Kenapa ini nggak bisa? Oke. Nah, ini. Loadingnya. Nah, selanjutnya masih berhubungan dengan lapisan geosfer, kita akan membahas mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Bumi sebagai ruang kehidupan. Kebayang nggak sih bumi sebagai ruang kehidupan bagi kalian? Halo, hai. Hai, Bu. Hai Bu. Hai Ibu. Ini yang Ibu katakan di grup kemarin ya, kita akan membahas kehidupan. Tadi mah kita mereview kembali materi yang sebelumnya belum sempat Ibu jelaskan. Jadi hari ini itu mengenai bumi sebagai ruang kehidupan, di mana apa sih capaian kita di dalam materi ini. Jadi Ibu harapkan kalian nantinya di sini akan membahas mengenai planet, bagaimana sih dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, terus kalian bisa menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, jadi di materi ini untuk beberapa pertemuan ke depan, jadi ada sekitar 3 atau 4 pertemuan lagi kita akan membahas ini. Pertama, teori pembentukan tata surya dan planet bumi. Terus kemudian perkembangan kehidupan di bumi. Apa saja? Ada perkembangan planet bumi dan perkembangan kehidupan atau sejarah kehidupannya. Dan terakhir kita akan bahas mengenai gerak rotasi dan revolusi. Nanti kita akan membahas mengenai gerak rotasi dan revolusi bumi. Terus apa sih dampaknya terhadap kehidupan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu, teori pembentukan jagat raya dan tata
surya. Nah, karena dalam ketika kita membahas mengenai bumi, kita tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai jagat raya dan tata surya. Jadi Ibu harapkan ketika kita membahas mengenai ini tuh bisa meningkatkan rasa syukur kalian terhadap Sang Pencipta. Kebayang gak sih? Siapa sih yang menciptakan semua ini? Kalian bisa apa tanpa ada yang menciptakan? Terus kita hanya sebagai makhluk hidup kecil, terus kemudian banyak objek yang lebih besar, banyak ciptaan yang lebih besar. Bumi hanya salah satu planet di tata surya. Tata surya juga hanya salah satu sistem planet yang hanya bagian kecil dari jagat raya. Kebayang nggak sih betapa kecilnya kita? Nah, jadi Ibu harapkan semoga dengan belajar materi ini kalian menambah rasa cinta kalian, rasa syukur kalian terhadap Sang Pencipta. Oke. Nah, Amin. amin. Terus tadi judul bahasan kita adalah bumi sebagai ruang kehidupan. Kenapa harus bumi? Karena kita hidup di bumi, Bu. Karena kita hidup di bumi. Kenapa Karena harus bumi memiliki banyak-banyak air. banyak air? Oke. Oh, Karena bumi itu layak sebagai tempat hidup. Karena apa? Bumi memiliki satu air, oksigen. oksigen. Apalagi? Gravitasi. Daya. Terus apalagi? Daya alam. Terus memiliki lapisan apa? Atmosfer. Lapisan atmosfer, di mana atmosfer ini banyak manfaat atau banyak gunanya untuk si bumi ini, melindungi bumi. Terus apalagi? Minyak bumi. Minyak bumi ada mineral-mineral, mengandung banyak mineral dan lain-lain, atau sumber daya alam, di mana ini sangat berguna untuk kehidupan manusia. Kehidupan yang dimaksud ini adalah kehidupan manusianya ya. Terus ada apa lagi? Ada karbon dioksida. Karbon dioksida buat apa? Untuk tumbuhan. Untuk oksigen. Ya, untuk Tumbuhan. tumbuhan, di mana tumbuhan merupakan kalau dalam rantai makanan di biologi itu kan salah satu hal yang penting ya si tumbuhan. Produsen, Bu. Nah, kenapa harus bumi ya? Karena bumi layak untuk ditinggali karena memiliki beberapa syaratnya. Jadi si syaratnya itu terpenuhi oleh bumi, ada air, ada oksigen, gravitasi dan lain-lain. Lah, emang di tempat lain nggak ada? Emang di planet lain tidak ada? Ada tidak? Kenapa hanya di bumi? Tidak ada tempat lainkah yang memenuhi secara syaratnya sebagai tempat kehidupan kita? Karena bumi itu cocok, Bu, buat kita tinggali. Karena bumi itu cocok untuk ditinggali, iya benar. Mau pindah ke tempat lain selain di bumi? Mau, Bu, Mars. Mau? Mars, Bu. Mau ke Mars? Baiklah, siapa yang mau ke Mars? Kita akan melihat sebuah video. Alah. Jadi, yang mau ke Mars, mau ke Venus, kita akan lihat dulu ini ya. Semoga kalian tidak ngantuk. Ada 10 menit video. Itu bisa muat kurang lebih sampai 30 bumi kalau dijejer. Dan itu baru bulan. Gimana yang jauh-jauh ke planet lain atau galaksi lain? Makanya siap-siap. Kita bakalan mulai perjalanan mengungkap seberapa besar alam semesta ini. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, manusia. Dibandingkan dengan bumi, manusia itu kecil banget. Andaikan manusia itu sekecil semut, bumi itu panjangnya lebih dari 127.000 lapangan sepak bola kalau dijejer. Ya, bumi itu gede banget. Tapi tentunya belum apa-apa jika dibandingkan dengan jarak ke bulan. Kita akan butuh 3,8 juta lapangan sepak bola. Dan kalau kita naik mobil ke sana dengan kecepatan lewat jalan tol, kita baru bakal nyampe hampir setengah tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan Mars? Banyak orang-orang hebat dan kaya merencanakan untuk pergi ke sana. Balik lagi, jika kita semut, jarak ke Mars itu akan sepanjang 2,2 miliar lapangan sepak bola. Dan kalau naik mobil bakal butuh 2,5 abad lebih buat sampai ke sana.
Atau butuh rata-rata 8 generasi, atau nunggu cicit kalian punya cicit, lalu cicit dari cicit kalian itu punya anak. Barulah anak dari cicit-cicit kalian bisa sampai ke Mars dengan naik mobil. Itu baru Mars. Apa jadinya kalau kita pengen ke ujung tata surya sampai Neptunus? Kalau naik mobil, tebak kita akan butuh waktu berapa? Kita akan butuh waktu 5.000 tahun lebih, atau tak terhitung berapa generasi yang pasti itu kayak kita nyetir dari zaman piramid baru dibikin dan nyampenya baru hari ini. Apakah otak kalian udah pusing? Itu baru tata surya kita. Kencangkan sabuk kalian karena ini baru awalnya saja. Menembus keluar dari tata surya kita, yang mengejutkan adalah kita akan bertemu dengan pesawat antariksa Voyager, objek manusia paling jauh yang saat ini ada di luar angkasa. Voyager baru bisa dicapai 23.000 tahun dengan mobil, dan Voyager melaju begitu cepat, yaitu 61.500 km per jam, atau kecepatannya Voyager itu 192 kali lebih cepat dari mobil Ferrari. Dari sudut pandang Voyager, matahari udah terlihat cuma kayak setitik bintang di angkasa. Tapi meskipun setitik, kekuatan matahari masih bisa menarik jutaan komet dan benda langit lainnya untuk membentuk wilayah yang dinamakan Earth Cloud. Dengan kecepatan Voyager yang gila, sejarahnya dia berhasil keluar dari tata surya kita dalam waktu 35 tahun. Tapi untuk Voyager bisa keluar dari Earth Cloud ini, dia butuh waktu sekitar 30.000 tahun. Namun Earth Cloud ternyata hanyalah satu bagian dari wilayah yang bernama Local Interstellar Cloud. Di sini kita udah nggak masuk akal pakai satuan kilometer karena udah gila banget. Kita akan pakai pengukuran jarak yang nama kerennya adalah tahun cahaya. Buat bisa bayangin tahun cahaya itu kayak gimana, sekarang bayangin kayak gini. Kita sering banget banding-bandingin mobil tercepat di dunia. Mungkin nggak ada habisnya. Tapi pernah nggak kalian bayangin apa yang sebenarnya paling cepat di dunia ini? Kalau kalian kenal Albert Einstein, dia yang nemuin bahwa di dunia ini objek yang paling cepat itu sama sekali bukan mobil Ferrari, tapi sesuatu hal yang dekat dengan kita, cahaya. Nggak ada yang lebih cepat lagi dari cahaya. Fresco Cappuccino, minuman cappuccino yang perfecto. Iklan kopi. Tapi meskipun dengan kecepatan sekitar 1 miliar kilometer per jam aja, cahaya masih butuh waktu 4 tahun lebih buat nyampe di bintang paling terdekat kita, Alpha Centauri. Dan butuh waktu 30 tahun bagi objek tercepat di alam semesta ini untuk bisa nyampe dari ujung ke ujung. Dan pastinya nggak berhenti di situ. Kalau kita zoom out lagi, kita bisa melihat keseluruhan dari galaksi kita berada di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Kira-kira ada sekitar 100 miliar sampai 400 miliar bintang kayak matahari, dan sekitar 800 miliar sampai 3,2 triliun planet di galaksi kita ini. Yang mengerikan adalah mungkin di sini terlihat penuh dengan bintang. Namun tahukah kalian ada jutaan bahkan mungkin miliaran planet yang hidup di kegelapan. Planet tanpa bintang yang hanya mengambang di luar angkasa. Di dalamnya ada bumi kita yang diterangi matahari kurang lebih di sebelah sini. Dan kira-kira dari bumi, bintang yang bisa kita lihat pakai mata telanjang itu cuma sebesar ini. Ya, jarak pandang kita cuma sebesar ini. Tapi ayo menghela nafas, karena ternyata galaksi kita yang super raksasa dengan triliunan planet dan bintang hanyalah satu dari 54 galaksi berbeda yang ada di lokal group. Dan ayo sekali lagi menghela nafas, karena lokal group sendiri hanyalah bagian yang sangat mungil dari Virgo Supercluster. Di sini ada lebih dari 2000 galaksi kayak galaksi kita yang masing-masing ada isi bintang dan planetnya yang udah nggak kehitung berapa triliun-triliun, yang pastinya angka nolnya udah ngalahin inflasi rupiah. Tapi selama kalian masih nonton video ini, jangan berhenti menghela nafas, karena Virgo Supercluster sendiri ternyata hanyalah bagian sangat kecil dari Laniakea Supercluster. Pada skala ini, tiap titik kecil yang kita lihat adalah galaksi. Ini adalah wilayah angkasa yang isinya ada lebih dari 100.000 galaksi kayak kita di dalam. Lalu apakah kita udah sampai akhir? Dan bisa ditebak jawabannya sama sekali enggak.
Karena supercluster kita ini ternyata hanyalah bagian yang bukan lagi kecil, bukan lagi mungil, tapi benar-benar udah kayak debu di observable universe atau wilayah alam semesta yang bisa kita amati. Disinilah rumah dari lebih 2 triliun galaksi yang tak terhitung berapa banyak bintang dan planet di dalamnya, dan menjadi ujung batas pengetahuan kita manusia tentang besarnya alam semesta untuk sekarang. Di luar ini tentunya masih ada lagi, hingga sekarang masih menjadi misteri, karena kita hanya bisa melihat bagian ini dari alam semesta. Yang kita tahu sekarang lewat fisika, alam semesta di luar pengamatan kita sedang bertumbuh terus, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Banyak dari ilmuwan menduga bahwa bahkan semesta kita ini hanyalah satu bagian dari miliaran semesta-semesta besar lainnya, yang saat ini ujungnya masih menjadi satu misteri besar yang belum terpecahkan. Mungkin video ini pada akhirnya bukan mengajarkan seberapa besar alam semesta, tapi justru mengajarkan seberapa kecilnya kita di alam semesta ini. Tapi janganlah langsung merasa hidup kalian tak ada artinya. Justru kita, spesies kecil yang hidup di planet biru ini, berani berpikir besar. Sebesar alam semesta menembus batas pengetahuan kita. Pada akhirnya, inilah kita, sebuah titik kecil biru di begitu luasnya alam semesta, seperti yang disampaikan oleh Carl Sagan dengan indahnya. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, from this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Oke, selesai ya. Jadi ketika kita membahas mengenai bumi ini hanya bagian kecil dari jagat raya. Jadi ketika kita membahas mengenai jagat raya, kalian tuh bisa membayangkan apa sih jagat raya tuh apa? Kira-kira jadi ketika kita membahas jagat raya, yang terlintas dalam pikiran kalian tuh jagat raya itu seperti apa? Luas, Bu. Luas, iya. Luas banget. Luas. Sudah diketahui belum ujungnya di mana? Belum, Bu. Masih misteri. Ujungnya di mana? Jadi kita akan membahas jagat raya, ada ruang yang meluas ke segala arah dan terdapat benda-benda langit di sana dan tidak diketahui ujungnya ada di mana. Terus kemudian jagat raya adalah hal yang, Ibu kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Jagat raya adalah hal yang sangat besar. Kemudian kita akan mengerucut ke tempat terdekat kita, sistem tata surya. Oh, sebelum masuk ke tata surya, ya kita mengecil lagi ada tata surya, kemudian dari tata surya baru ada bumi, kita sebagai planet di sana. Nah, sebelum masuk ke tata surya ada jagat raya. Yang kalian bayangkan mengenai jagat raya, bagaimana sih terbentuknya si jagat raya tersebut? Bagaimana bisa terbentuk jagat raya tersebut?
dari bintang-bintang. Pernah mendengar Ciptaan teori-teori pembentukan jagat raya tidak? Ledakan supernova, Bu. Ledakan supernova, Big Bang, dan lain-lain. Pernah Iya. mendengarkan? Jadi beberapa ilmuwan meneliti mengenai bagaimana sih si jagat raya ini bisa terbentuk gitu. Jadi ada beberapa teori. Pertama ada teori mengembang dan memapat, teori keadaan tetap, dan teori ledakan besar. Kalian kayaknya sering deh mendengar teori Big Bang. Iya. Ya, nah jadi menurut teori mengembang dan memapat ini, jadi menurutnya jagat raya itu mengalami pengembangan, terus kemudian memapat atau mengecil dan mengembang. Dan kemudian kalau menurut teori keadaan tetap, teori ini mengatakan bahwa jagat raya itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, jadi sudah ada seperti itu. Nah ini menurut Fred Hoyle. Dan terakhir ada teori ledakan besar, di mana ledakan besar menurut teori ini jagat raya berasal dari satu inti hidrogen yang kemudian mengalami ledakan besar dan membentuk semua yang ada di jagat raya ini. Wallahu alam, kalau menurut kalian bagaimana sih sebenarnya? Punya pandangan sendiri nggak mengenai bagaimana jagat raya terbentuk? Iya, kalau dari teori mah ada itu ya, ada teori mengembang, ada teori keadaan tetap, dan teori ledakan besar. Walaupun banyak ilmuwan yang mengakui yang setuju dengan teori Big Bang ini berasal dari ledakan besar. Dan katanya jagat raya ini selalu mengalami perkembangan, mengembang, dan saling menjauh. Terus kemudian kita lanjut ke teori pembentukan. Jadi jagat raya yang sangat luas, kita akan pindah ke yang lebih kecil, yaitu sistem tata surya, dan di mana ada planet bumi di sana. Di mana tata surya ini terdiri dari satu bintang utama. Siapa sih bintang utamanya? Matahari. Dan beberapa planet serta satelit yang mengelilingi planet induknya. Jadi kalau misalkan di jagat raya itu kan ada galaksi. Kita tuh di galaksi apa? Milky Way atau Bima Sakti. Terus ada bintang juga. Nah, di tata surya kita ada bintang dan planet. Bintangnya adalah matahari. Jadi itu adalah sebagai pusat tata surya kita, di mana ada planet-planet yang mengitari si matahari ini. Nah, ada berapa planet sekarang? 8. 8. Nah, ada 8 planet di tata surya. Terus kemudian bagaimana sih tata surya ini bisa terbentuk? Nah, kalau tadi itu teori pembentukan jagat raya, sekarang kita akan membahas sekilas mengenai teori pembentukan tata surya. Sepertinya Ibu memiliki waktu sedikit lagi. Nah, ada teori yang pertama. Jangan bosan ya. Teori pembentukan tata surya pertama ada teori kabut atau nebula, teori gas atau nebula, di mana menurut teori nebula ini kalian bisa lihat gambarnya, di tata surya itu kita ada bola gas atau nebula yang bersuhu tinggi dari kabut, kemudian dia berubah menjadi sebuah bola gas energi yang kemudian dia berputar karena saking memiliki energi yang dengan suhu yang tinggi, dia berputar cepat, kemudian ketika dia berputar cepat, bagian tengahnya membentuk yang lebih besar dan kemudian itu menjadi matahari, dan bagian luarnya membentuk bagian-bagian kecil di mana ini akan menjadi cikal bakal dari planet-planet yang kemudian berputar pada porosnya. Terus kemudian pada orbitnya maksud Ibu. Nah, teori ini disebut dengan teori Kahn-Laplace. Jadi Kahn ini kemudian sama Laplace ini. Jadi nama lain dari teori kabut ini adalah teori Kahn-Laplace. Terus kemudian lanjut ada teori planetesimal. Banyak sekali. Nah, menurut teori planetesimal sebenarnya kondisi matahari itu sebenarnya udah ada dari awalnya. Terus kemudian dari matahari ini sudah ada kemudian bintang lewat. Jadi kelihatan nggak sih tangan Ibu? Jadi ketika ada matahari yang awalnya memang sudah ada, terus kemudian ada ada bintang lain lewat. Nah, si bintang lain yang lewat itu tuh menarik sebagian massa dari matahari yang tadi. Nah, bagian massa yang tertarik itu terlempar keluar. Nah, itulah yang kemudian menjadi planet-planet yang kemudian mengelilingi matahari yang tadi. Jadi ada matahari, ada bintang lewat, dan sebagian ada yang tertarik keluar.
terhambur keluar dan itu yang menjadi bagian dari planet-planet. Tapi si bintang yang tadi pergi lagi. Nah, ini dicetuskan oleh Moulton Chamberlain, si Moulton dan si Chamberlain ini, bapak-bapak ini. Terus kemudian ada teori pasang surut. Nah, ini hampir sama, mirip-mirip dengan teori planetesimal tadi, tapi kata yang Jim Jeffreys. Nah, ini kata Bapak Jim dan Bapak Jeffreys ini. Katanya tuh sudah ada matahari, terus kemudian ada bintang lain lewat. Nah, ini matahari, terus kemudian ada bintang lain lewat. Nah, bagian yang ini tertarik ke luar, jadi berbentuk cerutu. Cerutu itu kayak kalian, cerutu itu apa sih? Tahu nggak cerutu? Tidak ada jawaban. Gak tahu Bu. Cerutu Tidak itu tahu. dia bagian kecil di awalnya, bagian awalnya kecil, kemudian membesar di tengah dan bagian ujungnya mengecil. Nah, ini katanya sesuai dengan pola bentuk si planet kita. Mulai dari planet apa yang pertama? Dari yang terdekat dari matahari? Merkurius. Sampai ke Neptunus di akhir. Jadi mulai dari kursor Ibu kelihatan nggak sih sama kalian? Kelihatan, Bu. Mulai dari mirip katanya seperti cerutu. Jadi si cerutu ini yang akhirnya menjadi planet-planet, mulai dari planet yang kecil kemudian membesar sampai di Jupiter dia paling besar dan kemudian di ujung dia kembali mengecil. Nah, ini menurut teori pasang surut. Cerutu yang sangat besar menurut James dan Jeffreys, si bapak-bapak ini. Terus ada lagi teori bintang kembar. Nih, ini menurut kira-kira ini yang pintar bahasa Inggris bacanya apa ya Bapak ini? Littleton atau Littleton? Ya intinya itu ya. Nah, menurut teori bintang kembar ini, nih kalian kayaknya bisa lihat dari gambar. Ada pertamanya bintang ganda. Ganda berarti 2 ya, ada 2 bintang. Terus kemudian, ternyata katanya tuh ada bintang yang menyelinap lewat, 1 bintang lagi. Nah, ada yang lewat ini menabrak bintang yang 1. Nah, yang ditabrak ini akhirnya pecah menjadi planet-planet. Nah, bintang yang tersisa menjadi matahari yang akhirnya membuat sistem tata surya kita. Ini menurut teori bintang kembar. Secara sederhananya seperti itu ya. Terus, paham nggak? Paham, Bu. Terus Paham, Bu. Syukur. Paham, Bu. Nah, dan terakhir ada teori awan debu atau protoplanet. Ini mah dari kata si Gerard Kuiper ini. Jadi kata Bapak Kuiper ini bahwa tata surya itu berasal dari awan yang sangat luas. Ini mirip-mirip sih sebenarnya sama teori nebula. Jadi katanya ini berputar membentuk sebuah piringan cakram, kemudian dia berputar dan akhirnya si debu-debu ini bagian tengahnya menjadi inti dari si kondensasi ini, jadi dia berubah menjadi matahari. Dia menjadi matahari kita dan bagian-bagian partikel kecil yang ada di sekelilingnya ini menjadi planet-planet. Nah, jadi dari inti cakram ini dia menjadi matahari dan yang bagian ada di sekelilingnya menjadi planet-planet. Nah, itu kata si Kuiper, Bapak Kuiper ini. Nah, ini adalah teori-teori tentang pembentukan tata surya ya. Ingat tata surya, kalau tadi itu jagat raya, sekarang tata surya. Nah, menurut kalian benar, kalian bisa menerima tidak dari teori-teori ini? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Aja ya, orang yang meneliti kita terima aja. Jadi, wallahu a'lam, kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta bagaimana sih terbentuknya. Namun, peneliti dengan penelitian mereka, dengan usaha mereka, mereka memiliki pandangan yang berbeda. Jadi, ada 5 ya teori, 5 teori pembentukan tata surya. 1 tadi apa? Nebula. 2 planetesimal. 3 Pasang surut. pasang surut. 4 Bintang kembar. bintang kembar. 5 Bintang ganda. Teori awan debu. Awan debu. Nah, ini beberapa ya. Jadi Ibu, ya, boleh lihat yang teori nomor 1. teori nomor 1. Oh, kayaknya Ibu nanti kirim aja ya ke kalian. Siap, Iya, Bu. Bu. Jadi karena waktu kita juga udah nggak lama, 10 menit lagi. Nah, sekarang siapa sih anggota tata surya tuh? Siapa saja anggotanya? Apakah hanya matahari dan planet-planet saja?
Nih, ada matahari. Matahari itu sebagai apa tadi? Bintang. Bintang Ya, utama. Iya, dia sebagai bintangnya. Ada matahari, terus kemudian ada planet-planet yang mengelilingnya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan teman-temannya. Kemudian selain ada matahari dan planet-planet, siapa lagi anggotanya? Satelit. Oke, satelit. Atau kita mulai dari gambar pertama. Ini apa? Bintang, Bu. Meteor, Bu. Asteroid. Meteor merupakan siapa? Meteor Garden mah drama tuh. Itu mah drama. Gak apa-apa. Jadi meteor merupakan batuan luar angkasa yang bisa ke bumi tidak? Bisa mencapai bumi tidak? Bisa. Meteor itu bisa ke bumi, tapi sebenarnya meteor itu banyak yang jatuh ke bumi. Kenapa banyak yang tidak sampai? Karena ada apa? Hancur. Terbakar oleh atmosfer, Bu. Iya, Bu. Ya, karena ada lapisan atmosfer. Nanti akan kita pelajari ya. Ada lapisan atmosfer di mana lapisan yang khususnya itu lapisan mesosfer namanya. Lapisan yang berguna untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Jadi dia akan terbakar di sana. Jadi kalau misalkan kalian lihat langit malam, kalau kalian pencinta langit ya, langit malam, misalkan kalian lihat terus tiba-tiba lihat tengah malam itu di langit ada cahaya, tiba-tiba cahayanya terang terus habis. Nah, bisa kalian artikan itu adalah sebuah meteor yang jatuh. Jadi Bintang jatuh. ya, menyebutnya bintang jatuh, iya bisa. Jadi dia habis, pertama dia akan terang, kemudian dia habis ya karena dia terbakar pada lapisan-lapisan atmosfer tersebut. Namun, ada yang sampai ke bumi? Ada. Contohnya nih di Arizona, jadi ada kawahnya. Jadi walaupun dia kecil namun karena dia hentamannya sangat kuat akan membuat sebuah lubang yang sangat besar. Namanya jadi meteorit. Kalau tadi itu ketika dia di langit namanya masih meteor, jadi kalau udah sampai ke bumi namanya jadi meteorit. Ya. Nah, terus ini apa kira-kira? Galaksi. Wow, galaksi. Benar tidak galaksi? Kan kita tadi Asteroid, Bu. ini komet. Nah, komet adalah Komet ini adalah benda langit yang berupa banyak kandungan unsur gasnya, di mana si gas ini ketika dia bergerak, gas ini dia akan tertarik ke belakang. Jadi terbentuklah ekor. Nah, komet ini dia akan ada periode-periodenya, ada puluhan tahun periodenya, ada komet Halley dan lain-lain. Jadi ini memang tidak bisa dilihat setiap malam. Misalkan kalau bintang kan kita bisa lihat tiap malam, tapi kalau komet tidak. Jadi ada periode waktunya. Komet Sozin, salah. Terus ya? Jadi Bu. Oh ya. Nah, ini apa? Ada asteroid. Ada asteroid. Asteroid ini asteroid. Kan ya batuan-batuan di luar angkasa yang jumlahnya sangat banyak dan ukurannya kecil-kecil. Di mana ada salah satu asteroid namanya Ceres. Dia tuh paling besar. Asteroid yang paling besar itu namanya Ceres, sama kayak nama Meses. Nah, Meses Ceres. Ingat ya. Jadi ada asteroid paling besar namanya Ceres. Terus, nah ini di mana sih sebenarnya ada asteroid belt atau sabuk asteroid ini terdapat pada lintasan siapa? Antara lintasan planet apa? Planet dalam dan planet luar. Ya, planet dalam dan planet luar. Siapa planet dalam dan planet luar itu? Ada Mars dan Jupiter. Nah, antara Mars dan Jupiter ini adalah asteroid belt atau sabuk asteroid. Di sini itu sangat banyak. Jadi si asteroid. Ya. Ibu mau nanya. Apa? Pluto kemana, Bu? Oh, Pluto kemana? Nah, Pluto. Sok, siapa yang tahu kenapa sih Pluto sih nggak masuk ke dalam planet kita lagi? Bu. Terlalu kecil. Nah, ada beberapa Tidak termasuk kriteria. Iya, dia tidak termasuk kriteria planet lagi. Pertama, alasannya ukuran kecil. Selain ukuran yang kecil, syaratnya si planet ini bisa dikatakan planet, dia memiliki lintasan atau orbitnya sendiri. Nih, garis-garis bulat-bulat ini nih, ini orbitnya kan. Nih, Merkurius, Venus, mereka punya lintasannya masing-masing dan tidak boleh saling bertabrakan dengan yang lain. Iya, Bu. Sedangkan si Pluto ini dia tuh udah memotong ya, Bu. Memotong. Akhirnya dia tidak dikategorikan lagi sebagai planet. Jadi dia masuk sih sebagai planet tapi dwarf planet atau planet kerdil.
tapi tidak termasuk ke planet yang gede ini. Nah, paham tadi siapa sih yang nanya? Ibu nggak lihat wajahnya? Andika, Oh, Andika. Andika yang mana? Juvika, Oh, Andika Julfika. Terus, ini apa? Bulan. Bulan, Bu. Bulan tuh kalau posisinya sebagai anggota tata surya tuh disebutnya apa sih? Satelit, Bu. Nah, iya. Bulan merupakan satelit dari bumi. Tidak hanya bumi yang memiliki satelit, ada beberapa planet lain memiliki satelit. Nah, kalau bagi bumi, bulan tuh punya fungsinya nggak sih? Punya, Bu. Apa? Berpengaruh tidak? Berpengaruh. Berpengaruh. Jadi sangat banyak pengaruhnya terhadap kehidupan. Terus, habis. Ini adalah anggota dari si tata surya kita. Jadi ada satelit. Kalau bagi bumi itu ada bulan, terus kemudian ada asteroid, ada komet, ada meteor, dan ada planet-planetnya. Terus sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sih cara membedakan, kan ada planet, terus ada bintang. Bagaimana kalau misalkan kalian lihat langit malam, bagaimana kalian bisa tahu, oh ini planet, ini bintang? Apa ciri-cirinya? Apa ya? Ayo, apa ya? Bintang mah Bintang. memiliki cahayanya sendiri, Bu. Ya, bintang memiliki cahaya sendiri, tapi planet Planetnya dipantulkan cahayanya. Mantulkan. planet memantulkan cahaya sendiri. Iya, memantulkan cahaya. Terus, Bintang. iya, itu kan secara teori, tapi secara kasat mata, bagaimana kalian membedakannya? Planet lebih terang. Gimana ya? Gimana ya? Nih, kalian lihat langit nih, kan banyak ya yang bercahaya tuh. Jadi kalian bisa menentukan, oh ini planet, oh ini bintang, gimana kan ya? Tadi kan katanya, oh bintang itu dia memiliki cahaya sendiri, sedangkan planet tidak. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperhatikan cahaya dari benda langit tersebut. Kalau bintang, karena dia memiliki cahaya sendiri, cahayanya akan Kelip-kelip, kedap-kedip. kedap-kedip. Iya. Kalau misalkan kalian lihat nih, aduh sebuah benda langit ya, kita sebut dulu benda langit, tapi cahayanya sangat terang dan tidak berkelap-kelip. Nah, itu bisa kita artikan, kita bisa sebut itu sebuah planet. Dia terang. Kenapa? Karena dia memantulkan cahaya dari matahari. Kenapa dia nggak kelap-kelip? Ya karena dia cuma menerima, bukan dari dirinya sendiri. Nah, gitu. Jadi ketika kalian melihat langit, nanti bisa membedakan mana bintang, mana planet. Terus juga, ada yang pernah melihat langit malam nggak di Bandung, yang tinggal di Bandung? Sering, Bu. Sering. Tapi kalian bisa membedakan mana planet, mana bintang. Ya, Bu, biasanya yang kelihatannya Jupiter, Bu. Nah, Jupiter itu di langit malam, Jupiter itu sedang berdekatan dengan Saturnus. Kalian pernah pernah memperhatikan di langit malam sekarang kalau misalkan nggak ada awan ya, itu tuh Ibu lupa kalau untuk sekarang ini kalau sudah jam berapa dia munculnya. Intinya di sekitar 5 harian yang lalu Ibu amati itu dia tepat berada di atas jam 9-an dia tepat berada di atas. Nah, ada sebuah planet berdekatan dua, yaitu ada Jupiter, ada Saturnus. Sebenarnya itu 3 dekatan, ada Pluto, tapi si Pluto kan kecil banget, jadi nggak kelihatan. Yang terlihat itu adalah Jupiter sama Saturnus. Jadi itu kalau kalian bisa mengamati. Dan sekarang lewat dari Isya, lepas Isya kalian juga bisa memerhatikan di arah timur. Kalau kalian memperhatikan langit masih cerah dan tidak ada awan, di sebelah timur setelah sholat Isya itu akan muncul planet Mars. Ciri-ciri planet Mars adalah warnanya kemerahan. Iya, kemerahan. Kalian bisa perhatikan ya. Mars, tidak selamanya Mars bisa terlihat di langit malam. Kalian bisa mengamati Mars ini sampai pertengahan tahun depan. Jadi kenapa sih tidak selamanya bisa lihat planet ini? Ya karena bumi mengalami revolusi. Jadi langit yang dilihat itu beda-beda. Nah sekarang Jupiter sama Saturnus serta Pluto itu lagi deketan. Terus kalau pas beberapa bulan yang lalu mereka bertiga konjungsi, bulan, Jupiter, Saturnus itu deketan. Nah sekarang ada Mars di sebelah timur.
Kalau Venus, nah Venus mah hampir bisa dilihat di setiap harinya. Apa sih gelar dari planet Venus ini? Ada yang tahu? Sebutan dari planet Venus yang ada nyanyinya? Oh, Apa? naon sih nya? Ada nyanyi. Apa? Bintang Kejora. Nah, iya. Disebut bintang mungkin karena orang awam ya dia memahami bahwa si benda langit itu berwarna cerah padahal dia sebenarnya bukan bintang tapi planet Venus. Di mana planet ini bisa kalian lihat di arah timur dan selatan. Ya, dia disebut sebagai bintang senja, bintang fajar karena bisa dilihat ketika subuh hari bisa dilihat di sebelah timur, ketika sore hari bisa dilihat di sebelah barat. Makanya namanya bintang senja dan bintang fajar. Ini bisa kalian lihat ya, maksudnya tidak semuanya memang bisa dilihat secara kasat mata, tetapi beberapa planet ini bisa kalian nikmati di malam hari. Beberapa bulan ini ke depan. Nah, itu. Ada pertanyaan tidak? Sepertinya waktu kita sudah habis. Atau mau lanjut? Lanjut aja, Bu. Wah, sampai jam berapa? Ibu dikasih jatah sampai 9.45 dan sekarang sudah. Ada pertanyaan tidak dari kalian? Ibu mau lihat wajahnya gimana ini kalau bisa lihat banyak. Stop share. Stop share ya, kita mau ngobrol aja dulu. Kalian screenshot bukti kehadiran kalian untuk hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ya, Bu. Semoga ada ilmu yang bisa kalian dapatkan dari pertemuan kita kali ini. Banyak. Oh ya udahlah, kita akhiri saja ya pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. 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 Sehat-sehat ya kalian, mudah-mudahan. Ibu juga. Ya, Bu. Ya, Ibu. Sehat-sehat juga, Ibu. Dadah. Juga Ibu. Assalamualaikum. Dadah Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.